Praktis, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang pembukaan investasi industri minuman keras dan lampirannya itu sebenarnya secara undang-undang masih berlaku. Karena menurut peraturan pembentukan perundang-undangan tidak ada yang spesifik yang menyebutkan bahwa presiden bisa mencabut peraturan perundang-undangan hanya dengan secara lisan. Salam Officium Nobile. Selamat datang di channel Mr. Point of View. Kali ini kita akan membahas masalah belum tuntasnya polemik pencabutan peraturan presiden nomor 10 tahun 2021. Masalahnya menarik karena presiden mencabut secara lisan. Saya nyatakan dicabut. Sebagaimana disiarkan Sekretariat Negara yang menayangkan Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021. Sayang gerak cepat Pak Jokowi itu belum dibarengi dengan kesiapan dari para stafnya yang segera menyusun revisi atau draft pengganti Perpres atas dampak pencabutan secara lisan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Pemberlakuan Perpres ini atau 30 hari sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan kebetulan saja dicabut pada 2 Maret 2021 ini membuat sebagian masyarakat menjadi lega. Tapi sayangnya juga ada yang bingung. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pada prinsipnya suatu peraturan perundang-undangan itu hanya dapat dicabut atau dinyatakan berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau tingkatannya lebih tinggi. Contoh konkret yang telah terjadi. Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Di sini tata caranya jelas. Pencabutannya melalui peraturan presiden nomor 110 tahun 2020 yang tercatat dalam lembaran negara tahun 2020 nomor 260. Perpres 110 itu hanya terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 1 menyebutkan bahwa peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 November 2020. Sementara itu, pernyataan pers dari Presiden Joko Widodo tentang pencabutan lampiran Perpres nomor 10 2021 tentang pembukaan investasi baru industri minuman keras dan beralkohol di Istana Merdeka, Jakarta menyebutkan tidak ada Perpres baru, dan disinilah yang membuat kerancuan. Praktis, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang pembukaan investasi industri minuman keras dan lampirannya itu sebenarnya secara undang-undang masih berlaku. Karena menurut peraturan pembentukan perundang-undangan tidak ada yang spesifik yang menyebutkan bahwa presiden bisa mencabut peraturan perundang-undangan hanya dengan secara lisan. Wajib saat konversi pers idealnya menyertakan Perpres baru pengganti Perpres nomor 10 tahun 2021. Disinilah kita memerlukan solusi. Solusi terbaik. Secepatnya Biro Hukum Kepresidenan menyusun draft pengganti Perpres dengan lebih dulu, dan ini yang penting sekali, lebih dulu mengundang narasumber yang berkompeten dan penting untuk didengar suaranya, untuk dimintai pandangannya. Setidaknya Wakil Presiden
RI merasa dirugikan karena saat ada kejadian viral, dia yang paling terpojok karena beliau adalah wakil dari umat Islam dan ex-pengurus MUI. Dan itu perlu didengarkan pendapatnya. Selain itu, wajib diundang akademisi, pakar kesehatan, tokoh agama, TNI dan Polri, karena suara dari narasumber itu sangat penting untuk membuat rumusan makna minuman keras dan makna minuman beralkohol yang bisa mewadahi minuman asli Nusantara yang beralkohol untuk diakui dan beredar, serta untuk mengatur mekanisme lain yang perlu kita perhatikan bersama. Konkretnya, draft rancangan Perpres terbaru wajib mengikuti kehendak Presiden Joko Widodo dengan ketentuan spesifik yang di dalamnya wajib menghapus tentang aturan spesifik pembukaan investasi minuman keras, minimal meniadakan ketentuan klasifikasi baku lapangan atau KBLI kode angka 31 tentang pembukaan usaha dan industri miras yang mengandung alkohol. 2. Wajib meniadakan angka KBLI 32 dan 33 tentang industri miras yang mengandung anggur dan malt. Ketiga, wajib menghapus KBLI kode 11010 tentang penanaman baru di kawasan khusus, yaitu 4 provinsi yang ditunjuk seperti Sulawesi Utara, Papua, NTT, dan Bali bagi pembukaan industri miras. Selanjutnya, wajib delete KBLI kode 11031 tentang syarat penambahan provinsi selain 4 tadi, yaitu melalui pengusulan oleh gubernur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terakhir, dan ini penting, hapus KBLI kode 47221 dan 47838 tentang perdagangan eceran miras dan minuman beralkohol, serta kewajiban jaringan distribusi dan lokasi khusus tentang perdagangan miras. Poin-poin itu wajib dihilangkan. Terakhir, hanya tersisa 6 bidang yang dilarang atau tertutup bagi investor, yaitu bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, meliputi budidaya industri narkotika golongan 1. Kedua, segala bentuk kegiatan perjudian atau kasino. Yang ketiga, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix 1 Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. 4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan, _kapur, kalsium, akuarium, atau souvenir atau perhiasan, serta koral hidup atau koral mati, recent dead coral, dari alam secara langsung. Yang kelima, industri pembuatan senjata kimia dan bahan industri kimia. Dan yang terakhir adalah industri bahan perusak lapisan ozon. Perlu diingat, draft mengganti dari hasil godokan bersama tokoh masyarakat wajib diuji terlebih dahulu secara akademis, sehingga manfaatnya dan kerugiannya bisa diukur bersama-sama. Tidak terjadi lagi perilaku penyelundupan produk hukum oleh abdi dalam presiden, yang saya yakin presiden pun terlambat menyadarinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ikuti terus Mr. Point of View episode selanjutnya. Bye. Salam Officium Nobile. Bye.